Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini saya akan menjelaskan tentang cara setting rumus ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kelas saya. Pak, kenapa rumus saya memakai tanda koma? Dan kenapa punya teman saya memakai titik koma? Kenapa kok bisa berbeda? Padahal bahasanya sama. Kami menggunakan bahasa Inggrisnya juga. Tetapi kenapa ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Nah, sebelum kita memasuki cara penulisan rumus di Google Spreadsheet, itu memang ada settingan khusus ya. Bagaimana kita mencari koma dan titik koma. Jadi, kenapa di laptop kita atau di settingan kita pakai koma, dan kenapa di laptop kita memakai titik koma. Oke ya. Jadi kenapa kok ini sih, kenapa kok bisa berbeda? Karena terjadi beda settingnya. Dan kenapa kok harus disamakan? Biar persepsi cara penulisan rumus kita nanti di kelas itu biar enak. Nggak mungkin kan ada 40 orang nih misalnya. Yang 5 pakai titik koma, sisanya pakai koma. Nah, yang pakai titik koma ini nanti akan merasa kebingungan. Kok bisa beda, terus kenapa kok rumus saya nggak bekerja? Karena perbedaan koma dan titik koma. Oke ya. Jadi langsung kita bahas contohnya dan bagaimana penyelesaiannya sehingga setting rumus pada Google Spreadsheet ini sama agar pembelajaran di kelas itu berjalan dengan enak. Oke, kita buka dulu contohnya. Nah, ini yang pakai bahasa Inggris ya, tapi formatnya titik koma. Sementara yang ini juga bahasa Inggris tapi formatnya koma. Oke ya, kita kasih contoh. Contoh yang sederhana aja. Jadi misalnya di A1 kita ketik di A1 titik koma ya, kita ketik 9.000. Oke, kita jadikan bentuk angka dulu, number. Nah, dia akan 9 titik, nolnya 3 kali. 000 kemudian koma 00. Sekarang yang di format koma 9.000. Sama-sama 9.000, kemudian kita number juga. Nah, di 9.000 yang kedua ini 9,00.00. Sementara yang format ini satunya 9 titik. Nah, bedanya di situ ya. Saya besarkan dulu biar enak. Bentar. Nah, ini dia 9.00, sementara yang satunya, sorry, terlalu besar, 9,000. Nah, berbeda di situ ya. Bentar, saya kembalikan ke 125%. Oke, jadi salah satunya bedanya di situ, format titik koma dan koma. Terus penulisan rumusnya juga otomatis berbeda. Jadi yang misalnya dengan titik koma, misal ya, sama dengan, oke, jika, misal kita pakai if, A1, ini contoh ya, A1 sama lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini pakai titik koma, dilihat ya dari di sininya ya. Nah, di sini pakai titik koma. Maka kita buat ribuan. Nah, kalau pakai koma nggak bisa, harus pakai titik koma. Jika bukan, maka bukan ribuan. Misalnya gitu ya. Contoh saja. Enter. Nah, rumusnya bekerja. Nah kan rumusnya bekerja pakai titik koma. Tetapi, rumus yang di sebelah kiri ini tidak akan bisa bekerja ke file yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena ada beda format. Yang ini pakai titik koma, yang sebelah kiri pakai titik koma,
Yang sebelah kanan tidak pakai titik koma, pakainya koma. Coba ya kita langsung copy ya. Copy yang rumus di sini, kita enter, kita pastekan di sini. Kita hapus tanda petiknya. Nah, kenapa kok dia langsung? Karena dia langsung berubah. Langsung berubah jadi koma. Yang ini tetap titik koma. Oke, contoh kita rubah titik koma. Nah, ini titik koma. Nah, ini kan. Nah, dia langsung dirubah sama Google Spreadsheet-nya. Oke ya. Akan langsung berubah jadi koma. Misalnya kita kasih rumus lagi. Misalnya sum di sini ya. Ini saya tambahi angkanya 10.000. Saya munculin number 10.000, ini juga 10.000. Oke, saya munculin number. Nah, oke, misalnya kalau sum ya, sama dengan sum A dan ini yang sebelah kanan pakai koma ya, A2. Bisa. Sementara kalau yang sebelah kiri sama dengan sum A1, nah dia nggak mau, dia nggak nyala. Jadi rumusnya tidak bekerja karena A1-nya tidak nyala ya. Coba kalau saya ganti titik koma. Nah, dia ada berwarna, ini berarti tandanya rumus itu benar atau aktif. Kalau nggak berwarna gini, berarti rumusnya tidak bekerja. Padahal tadi sama ya, di sebelah kanan bisa, kenapa di sebelah kiri tidak bisa? Coba kita langsung coba A2. Kita langsung enter. Nah, otomatis dia error. Karena rumusnya ini harus ditulis pakai titik koma. Kalau kita pakai titik koma, sebentar yang di atas, error kan? Kita pakai yang titik koma. Baru dia bekerja. Nah, itulah perbedaan format titik koma dan format koma. Terus bagaimana Pak biar format itu disamakan? Jadi satu kelas itu formatnya kesepakatannya pakai koma atau pakai titik koma. Oke ya, dan mana yang lebih baik? Pakai titik koma atau koma? Oke. Kalau menurut saya kedua-duanya sama-sama baiknya. Oke. Kedua-duanya sama-sama baiknya. Titik koma dan koma itu menurut saya sama-sama baiknya dan sama-sama tidak menjadi halangan bagi saya pribadi. Akan tetapi bagi orang yang pemula dan baru bermain di rumus Excel atau spreadsheet itu sangat menyulitkan karena di beberapa buku kok pakai titik koma, di buku yang lainnya kok pakai koma. Ini mana sih yang benar gitu? Karena perbedaan koma dan titik koma itu sangat berpengaruh di rumus yang akan kita tulis nanti. Oke ya. Tetapi kalau saran saya lebih baik pakai koma. Kenapa? Karena selama pengalaman saya bekerja di ini ya, selama pengalaman saya bekerja ikut perusahaan asing atau perusahaan luar, itu kebanyakan mereka pakai format United States. Jadi formatnya luar. Jadi bukan pakai format Indonesia. Kalau titik koma itu biasanya pakai format Indonesia. Oke, terus bagaimana cara merubahnya? Kalau yang format titik koma kita jadikan koma ya. Oke, caranya dengan file, masuk ke file, terus ke menu setting. Nah, di lokal inilah kita yang harus rubah. Jadi di general ini kita harus rubah, bukan Indonesia, tetapi kita pakai United States. Biasanya ini. Nah, oke ya. United States, sorry tadi mana? United States. Oke, terus kemudian save. Saya besarkan dulu. Nah, yang ini ya, save and reload. Nah, nanti dia akan reload dulu. Oke, yang awalnya tadi koma pakai titik koma, sekarang pakai koma. Coba ya.
sama dengan sum A1, koma, nah bisa dia. A2, bisa dia bekerja. Sama kayak yang sebelahnya tadi. Jadi rumus ini bisa langsung di copy di sebelahnya. Nah, sama-sama pakai format titik P, sorry, sama-sama pakai format koma. Oke, di sini juga yang sebelah kiri sama-sama pakai format koma. Oke ya. Jadi begitu cara merubah spreadsheet agar rumusnya menjadi titik koma atau koma. Terus Pak, yang koma dirubah jadi titik koma gimana? Sama caranya. Yang sebelah kanan ya, kita ke sebelah kanan. Yang awalnya koma dirubah jadi titik koma gimana? Sama caranya, kita masuk ke file, menu setting, klik kiri lah. Lokalnya ini kita rubah aja jadi Indonesia. Indonesia. Oke. Coba kita jangan rubah dulu. Nah, yang awalnya pakai koma, kita tunjukin pakai koma nih. Awalnya nih, ya kan? A1, A2. Terus kita setting, berubah jadi Indonesia. Jadi nanti dia akan berubah jadi titik koma. Kita save and reload. Nah, nanti akan nge-reload sendiri. Oke, kita coba sekarang pakai koma sama kayak rumus yang di atas tadi. Sum A1, koma. Nah, dia nggak mau bekerja. Padahal tadi koma bisa ya. Sekarang titik koma. A2. Enter. Nah, bekerja bukan? Oke ya. Jadi mau pakai yang koma boleh, yang mau pakai yang titik koma boleh, itu bebas. Hak kalian masing-masing. Tetapi kalau saran saya pakai yang format ini ya, US ya. Jadi biar kalian itu nanti terbiasa, siapa tahu nanti bekerja ikut luar. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang perbedaan rumus koma dan titik koma. Semoga itu tidak menjadi perdebatan yang signifikan dan semoga video ini dapat membantu kalian yang kebingungan antar koma dan titik koma. Sekian, apabila ada pertanyaan jangan lupa di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.